suntik yang membatalkan puasa adalah apakah suntik sesuatu yang dimaksudkan itu akan memberi kekuatan atau tenaga bagi orang yang menerima suntikan itu. Kalau memberikan kekuatan, tenaga, itu yang sering jauh-jauh itu lambung, sampai ke lambung yang mengolah makanan, maka suntik yang seperti itu membatalkan puasa. Tetapi kalau suntik itu tidak memberi kekuatan, tidak memberi tenaga pada orang yang disuntik, maka menurut jumhur ulama, sebagian besar pendapat ulama, itu tidak membatalkan puasa seseorang. Fikih kontemporer, permasalahan modern yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Saya yakin ini jarang sampaikan para ustaz, para buya, karena itu kita sampaikan hal ini untuk kemudian menjadi khazanah knowledge, khazanah pengetahuan, akhirnya menjadi referensi, menjadi dalilah di dalam kita beramal pada bulan Ramadan ini. Pertama, tentu apa itu kontemporer? Kontemporer itu modern. Anak sekarang menyebutnya dengan zaman now. Jadi fikih kontemporer itu adalah pemahaman umat Islam terhadap permasalahan-permasalahan kekinian atau permasalahan-permasalahan zaman now. Kalau kita sebut kontemporer, berarti masalah ini tidak ada zaman Rasulullah. Belum ada zaman Rasulullah masalah ini, tetapi umat harus diberikan keputusan hukum. Tentu para mujtahid, para ulama, para buya kita. Contoh, bagaimana cara sholat di pesawat. Tidak akan pernah ditemukan Quran hadis menjelaskan tata cara sholat di pesawat terbang. Tidak ada. Karena itu, bolehkah sholat di atas pesawat? Ini persoalan kontemporer. Contoh lain, apa yang modern? Nanti kita jelaskan soal berpuasa. Bagaimana hukum Islam tentang menjadi akseptor KB? Tidak ada zaman Rasulullah suntik, IUD, tubektomi, vasektomi, tidak akan ada zaman Rasulullah. Karena itu umat butuh ketentuan hukumnya dan sebagainya dan sebagainya. Soal ekonomi syariah misalnya yang sering kita bahas Selasa malam, bagaimana dijadikan adanya perdagangan, trading, tijarah online. Tidak akan ada sahabat beli online. Karena itu bagaimana hukumnya? Muncullah pendapat-pendapat para ulama tentang persoalan. Yang kedua, tentu karena persoalannya adalah persoalan kekinian, maka pasti terjadi pendapat para ulama, berbagai macam pendapat para ulama yang dikatakan al-ikhtilafu fihi. Al-ulama yakhtalifi, para ulama berbeda pendapat soal itu. Jangankan soal kekinian, persoalan hukum Islam klasik saja terjadi perbedaan pendapat para ulama. Maka kalau kita bicara khazanah keilmuan fikih Islam, maka ada 3 pemahaman besar, 4 pemahaman besar atau 5 di kalangan Islam, dan itu dimaklumi. Ada model pemikiran Syafi'i yang terkenal dengan Syafi'iyahnya bagi pengikutnya. Ada model pemahaman fikih Imam Malik dengan Malikiyahnya, Imam Abu Hanifah dengan Hanafiyahnya, Imam Ibnu Hanbal dengan Hanabilahnya, kemudian Muhammad Ibnu Daud Az-Zahiri dengan Zahiriyahnya. Jadi jangan heran sama sekarang, kalau kaum muslim misalnya dalam Islam, persoalan Islam klasik, iya jangan heran ada orang sholat tarawih 23, ada yang 11. Ini adalah al-ikhtilaf. Jangan heran juga karena memang dimungkinkan, misalnya pemahaman terhadap aula mastum nisa, batalkah wudhu seorang suami, seorang istri
ketika dia sudah wudhu bersentuhan kembali, menurut Syafi'iyah batal. Tetapi menurut Ibnu Malik, Imam Malik dan Ibnu Ahmad tidak batal, karena yang dimaksud di situ adalah hubungan suami istri. Inilah hazanah pemikiran. Karena itu orang yang mengerti hukum Islam memaklumi, orang tidak mendalami hukum Islam mesti dia katakan sesat. Ini persoalan umat yang, maka kalau belajar syariat Islam itu akan ada fikih perbandingan. Bagaimana yang Syafi'i, Imam Malik. Nah sekarang apa persoalan-persoalan kekinian yang ada hubungannya dengan puasa Ramadan? Jadi keterangan yang kita sampaikan, keterangan yang kita ambil, jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, tanpa menyampingkan pendapat-pendapat ulama minoritas soal ini. Persoalan pertama misalnya dalam istilah fikih itu al-jawf, suntik. Batalkah puasa orang yang sedang berpuasa? Batalkah puasanya ketika dilakukan injeksi atau suntik sedang dia dalam keadaan berpuasa? Secara medis, kalau ada sini dokter, ternyata literasi yang kita baca, orang disuntik itu kan bisa pada kulit, bisa pada ototnya, bisa pada pembuluh darahnya. Lalu bagaimana suntik yang membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa orang yang sedang puasa pada bulan Ramadan? Maka pendapat mayoritas jumhur ulama dikatakan injeksi suntik yang membatalkan puasa adalah apakah suntik sesuatu yang dimaksudkan tubuh itu akan memberi kekuatan atau tenaga bagi orang yang menerima suntikan itu. Kalau memberikan kekuatan, tenaga, itu yang sering jauh-jauh itu lambung, sampai ke lambung yang mengolah makanan, maka suntik yang seperti itu membatalkan puasa. Tetapi kalau suntik itu tidak memberi kekuatan, tidak memberi tenaga pada orang yang disuntik, maka menurut jumhur ulama, sebagian besar pendapat ulama, itu tidak membatalkan puasa seseorang. Persoalan yang kedua yang sering muncul di kalangan kaum muslimin yang tidak ada pada zaman Rasulullah adalah persoalan doror. Di antara kita mungkin ada pengurus Palang Merah Indonesia atau dari dunia medis. Persoalan yang sering kemukakan dalam dunia modern adalah batalkah puasa orang yang mendonorkan darahnya pada siang hari pada bulan Ramadan sementara dia sedang berpuasa. Oleh para ulama diringkaskan, dikiaskan pada hadis berikut, maka muncullah produk hukum. Apa kata Rasulullah SAW? Rahusan Nabi SAW bil qiblati lis-shaimi wal hijama. Rasulullah SAW memberi keringanan untuk melakukan, ini hadis ya, ciuman suami istri qiblah lis-shaim sementara dia sedang berpuasa. Yang kedua adalah al-hijama, jami apa? Bekam. Jadi dari hadis ini berbekam itu boleh. Ciuman suami istri itu ibadah pada siang hari maupun malam hari. Ini hadis dan Rasulullah itu biasa melakukan. Lalu bagaimana dengan donor? Para sahabat mengatakan donor darah itu dikiaskan, disilogiskan dengan bekam. Orang yang berbekam pada bulan Ramadan menurut jumhur, sekali lagi mau menghormati pendapat mengatakan batal, sebagian besar ulama mengatakan tidak mengapa orang melakukan donor bekam pada siang hari. Kalau malam tidak ada masalah, siang hari. Kalau begitu diambil kesimpulan hukumnya, metode kias itu membandingkan dua hukum yang ada. Satu ada hukumnya pada zaman Rasulullah, yang ini belum dicari motivasi hukumnya, ilatul hukumnya, maka diproduksilah sebuah hukum orang yang mendonorkan darah
pada bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah penerima donor. Kalau yang menerima donor iya, karena dia akan mendapatkan kekuatan dari donor darah. Ini untuk kita ketahui, karena kadang dalam keadaan genting orang butuh darah, kita katakan aku sedang berpuasa, bagaimana aku diambil darahnya. Mayoritas ulama, tentu pendapat ulama ini mayoritas, para ulama bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dikatakan umat Islam. Karena ulama, sebetul-betul ulama itu, kalau dia berijtihad benar, maka dia dapat pahala. Tetapi ketika ulama, sebetul-betul ulama yang hanya dia takut kepada Allah itu berijtihad, salah ijtihadnya, maka dia tetap dapat satu pahala. Itulah derajat para ulama yang dia hanya takut dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan berikutnya yang sering muncul di kalangan kaum muslimin adalah apa ini? Memakai obat, mengkonsumsi obat khusus bagi kaum ibu, kaum wanita, memakai obat, mengkonsumsi obat yang bisa memperlambat datangnya haid. Bolehkah itu dilakukan pada bulan Ramadan? Kalau ini sudah ada fatwa MUI-nya, kalau menunda datang haid karena umroh, sa'i tawakan tidak boleh, kecuali yang di dalam keadaan tidak boleh dalam hadas besar hadas kecil. Begitu juga haji diperbolehkan para ulama, karena apalagi haji kalau tidak berarti nunggu lagi sekian tahun lagi. Bagaimana seorang wanita mengkonsumsi obat menunda kedatangan haid pada bulan Ramadan? Ada orang berpikir, sayang ya kalau tidak puasa pada bulan Ramadan, maka saya makan aja obat agar haid datang bulan tidak terjadi pada bulan Ramadan, datangnya setelah selesai bulan Ramadan. Ini untuk ibu-ibu, bapak-bapak tak usah memakan karena tidak pernah haid. Ini untuk ibu-ibu. Ini juga kita sampaikan informasinya. Kenapa? Kalau mohon maaf, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada lagi keluarga kita memakai emas. Haram hukumnya seorang laki-laki memakai emas berupa kalung juga pakaian, bukan pakaian laki-laki, gelang juga bukan pakaian laki-laki, cincin juga yang berasal dari emas. Soal cincin boleh kalau bukan emas, kalau emas tidak boleh. Kalung dan gelang apapun tidak, itu bukanlah pakaian perempuan, pakaian laki-laki. Kenapa? Ini salah satu tema. Kalau perempuan itu diperbolehkan pakai al-zahab wal fiddah, emas dan perak, karena ternyata pada logam mulia ini ada satu unsur masuk ke darah. Nah, kalau wanita yang memakai unsur logam mulia yang masuk pada itu akan keluar dengan datangnya darah haid. Tetapi karena laki-laki tidak pernah datang haid dan tidak akan mampu mengeluarkan darah setiap bulan, pucat dia nanti pingsan, maka tidak diperbolehkan. Ini illatul hukum, ini hikmah kenapa laki-laki tidak diperbolehkan. Bagaimana saya pernah Ustaz, gimana kalau banci? Apakah setengah tidak boleh? Tetap tidak boleh, karena banci itu artinya tidak ada banci dalam Islam, dia laki-laki. Bagaimana tombe? Tidak ada tombe dalam Islam, dia perempuan. Karena itu, bagi pendapat para ulama mengatakan sebaiknya wanita perempuan tidak melakukan konsumsi obat untuk menunda datang haid pada bulan Ramadan. Biarkan saja tamu itu datang. Itu kan tamu syar'i, itu kan tamu resmi, itu kan tamu rutin. Kita persilakan dia datang. Ya Allah Maha tahu bahwa seorang wanita walaupun Ramadan kan bukan hanya boleh meninggalkan puasa, malah haram berpuasa, haram sholat ketika seorang wanita datang bulan pada bulan Ramadan. Persoalan berikutnya yang sering muncul adalah pakai lipstik sedangkan dia berpuasa. Ibu-ibu, ada nggak rasa lipstik itu, ada nggak? Manis, rasa coklat, rasa apa?
Lalu persoalannya, saya sering melihat ibu-ibu di media sosial, di sinetron apa, karena di rumah tidak ada yang pakai lipstik, termasuk saya tidak pakai lipstik. Maka saya lihat seorang wanita itu sering pakai lipstik dengan mengulurkan kedua bibirnya. Betul ya, Bu? Loh, kenapa laki-laki jawab? Ternyata di sini ada laki-laki pakai lipstik. Karena persoalan ini, Pak Mas ternyata bukan lumayan ya. Lalu kalau ada rasanya, ini persoalannya. Kalau ada rasanya bagaimana itu? Nah, soal lipstik kita jelaskan dulu. Menurut jumhur ulama, seorang wanita boleh memakai lipstik dengan catatan. Satu, lipstiknya adalah untuk kecantikannya di depan bebek yang di rumah. Kalau digunakan bebek di rumah sebelah, maka haram bagi seorang wanita bertabarruj. Ya kan? Kan sering ditanya, untuk apa ibu-ibu berhias? Untuk suami yang mana? Nah, untuk suami sendiri boleh. Kan tahu nggak ibu-ibu itu, bapak itu sering protes. Kenapa kalau keluar rumah pakai lipstik, di rumah bibirnya seperti kebentok pintu? Kan berbeda dengan kampung Islam. Nah, dalam berpuasa para ulama mengatakan kalau ada rasa lipstik itu, maka tinggalkanlah pakai lipstik di bulan Ramadan. Ini persoalan mereka, karena istri-istri Rasul, wanita muslimah tidak ada pakai lipstik pada zaman Rasulullah. Persoalan terakhir yang ini juga sering ditanyakan, sebenarnya ada dalam hadis, bolehkah, sahkah, membatalkan puasakah orang sedang puasa berkumur-kumur atau sikat gigi? Ini juga sering. Bagi yang berpendapat tidak boleh, berasumsi, ulama yang berpendapat tidak boleh, berasumsi kenapa orang pakai sikat gigi? Karena didalilkan, ini pendapat yang benar, ikut pendapat ini didalilkan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu sama dengan aroma kesturi. Catatannya di sisi Allah. Kalau di sisi manusia, ya tetap bau jengkol, tetap bau, ya itulah yang macam-macam. Maka menurut pendapat ulama ini tidak boleh. Kalau soal bau, ialah bau. Nah, ialah bau. Tetapi sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Didasarkan pada hadis Rasulullah Muhammad SAW, dikatakan ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sha'imun ma uhsi aw anqus. Aku melihat, kata Hafsah, istri Rasulullah ini, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yastak, bersiwak. Siwak zaman Rasulullah, kita tidak bersiwak. Mau bersiwak juga silakan, kan ada kayu arak dijual. Kalau kita tentu sikat gigi, wa huwa sha'im, sementara dia sedang puasa. Dikatakan mala uqsi aw am, saya tidak bisa menghitung berapa kali beliau bersiwak ketika datang puasa. Berkumur-kumur boleh tidak? Menurut pendapat ini boleh, asal jangan berkumur-kumur dengan sirup. Karena nanti pasti ada yang masuk. Atau obat-obat yang itu nanti terasa ada obat penyegar mulut itu. Jangan pakai itu, karena nanti akan berpengaruh terhadap keindahan, keikmanan, kesempurnaan ibadah puasa kita. Nih, bagi sekalian, inilah secuil, sekelumit azan ilmu kekinian, ilmu kontemporer, ilmu zaman now yang diproduksi hukum oleh para ulama-ulama tingkat dunia kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.